wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifatus Shalah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan dan faedah-faedah salat. Ya, keutamaan dan faedah-faedah salat. Sudah selesai semua ya? Ada berapa poin kemarin? Ada 7, ya. Betul. Dan sekarang kita masuk al-faslul khamis, bab yang kelima, pasal yang kelima, at-tahdhir min idha'atis shalah. Peringatan tentang atau tahdzir, peringatan tentang menyia-nyiakan salat. Ya, perbuatan menyia-nyiakan salat. Kata Syekh, lamma kana lis-salati hadzal fadlul kabir wa hadhihi al-fawaidul 'azimah kana faqduha hirmanan kabiran wa naqsan fadihan fil Islam. Kata beliau, setelah kita mempelajari bahwa salat itu memiliki kemuliaan, memiliki keutamaan yang besar dan memiliki faedah-faedah yang sangat agung, maka dengan demikian seorang yang kehilangan salatnya maka tentu dia akan mendapatkan kerugian yang besar dan akan mendapatkan kekurangan di dalam agamanya, yaitu di dalam Islam. Wa min thamma hadzarallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min idha'atiha. Maka dengan itulah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, yang memperingatkan hamba-hambanya, memperingatkan kaum muslimin dari perbuatan menyia-nyiakan salat atau menyepelekan salat. Wa rattaba ala dzalika uqubatin mutanawwi'atan. Dan Allah mengancam orang-orang yang menyia-nyiakan salat, yang meremehkan salat, diancam dengan sanksi-sanksi dan hukuman-hukuman yang beragam.
Di antara ancaman yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat atau menyepelekan atau meremehkan sholat, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat dan seterusnya. Allah mengatakan fawailul lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang sholat. Ya, wail, kata-kata wail itu kita dapati banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin. Allah juga mengatakan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Banyak kata-kata wail kita dapati di dalam Al-Quran. Sering diartikan dengan celaka atau rugi dan yang semisal dengannya. Para ulama menyebutkan wail di antara maknanya adalah al-wadi fi nari jahannam. Wail itu artinya adalah lembah yang ada di neraka jahannam. Berarti orang yang terancam dengan wail, maka dia akan masuk neraka dan dia ditempatkan di wadi tersebut sebagai bentuk siksanya di lembah tersebut. Dan ini salah satu makna wail. Nah, dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, wail bagi orang-orang yang sholat. Nah, kalau kita mikir, orang yang sholat saja masih terancam dengan neraka, nggak usah lagi terus nanya, Ustadz yang nggak sholat bagaimana? Jelas ya? Jadi kalau yang sholat saja masih belum bebas dari ancaman neraka, maka nggak perlu kemudian ada pertanyaan, lantas bagaimana dengan yang tidak sholat? Tapi di sini bukan sembarang orang yang sholat yang terancam dengan wail. Namun ayat setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholatnya sahun, lalai, atau meremehkan, atau menyepelekan. Di antara maknanya adalah yaitu dia tidak memperhatikan waktu sholat, atau dia tidak memperhatikan kekhusyuan dalam sholat, atau dia tidak memperhatikan kesuciannya ketika sholat. Intinya sholat dianggap hal yang remeh, dianggap hal yang sepele, dianggap hal yang nggak penting. Ya, sahun. Kalau bahasa kita, angger sholat. Ya, pokoknya sholat. Itu yang terancam dengan wail. Walladzina hum yura'un. Nah, ini jelas, yaitu orang-orang yang sholatnya ra'un, yura'un, yaitu ingin untuk dilihat sama orang, alias riya. Tidaklah dia menunaikan sholat kecuali apabila sholatnya itu ditampakkan kepada manusia. Ini ciri orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, nanti ada ayatnya di surat An-Nisa ayat 142. Ya, jadi orang-orang munafik, yaitu mereka ketika sholat ingin untuk ditampakkan sholatnya kepada manusia. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di ayat berikutnya, ancaman orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-59 sampai 60. Sebentar. Ayat 59 sampai 60 Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, kemudian datanglah
kaum setelah mereka, yang mana kaum tersebut adha'us shalah, menelantarkan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak mereka akan jatuh dalam kesesatan. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan dia beriman kemudian, wa amila shalihan, kemudian dia mengerjakan amal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a, maka mereka lah yang masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ya, maka jelas dalam ayat ini Allah menyebut tentang adha'us shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka jatuh dalam kesesatan-kesesatan. Ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang menelantarkan salatnya. Wa qala ta'ala fi wasfil munafiqin. Kemudian Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik di dalam tadi surat An-Nisa ayat 142. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah, ketika mereka berdiri untuk menegakkan salat, orang-orang munafik ini qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan kusala, malas, aras-arasan, ngadeg, berdiri mereka, bukan nggak berdiri, tapi berdirinya itu aras-arasan, berat. Tuh, mati. Terus cek. Oh, sudah. Dan kita lanjutkan lagi. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka hendak menipu Allah, namun Allah balas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri menegakkan salat, orang-orang munafik ini, maka mereka berdiri dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas. Yura'unan nas, mereka ingin untuk dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit saja. Dan maka ciri orang munafik diantaranya ketika sholat malas. Kalaupun mereka sholat, mereka hanya ingin untuk menampakkan sholatnya di hadapan manusia, alias riya. Nah, riya sering dipahami oleh sebagian orang sebagai bentuk syirik, tapi syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil. Maka iya, riya itu
ada yang syirik asghar, tapi riya itu juga ada yang syirik akbar. Ada riya yang syirik kecil, ada riya yang syirik besar. Apa bedanya? Kapan riya itu syirik kecil dan kapan riya itu syirik akbar? Riya yang syirik akbar, syirik yang besar, yaitu ketika memang dia tidak memiliki keimanan di dalam dirinya, sehingga sholat yang dia kerjakan murni hanya untuk pencitraan supaya orang-orang menganggap dia ini seorang muslim. Cek ngetok dulu. Ya, padahal hatinya tidak beriman, hatinya kufur. Ya, tapi karena dia ingin supaya dilihat sama manusia sebagai seorang muslim, di antara ciri muslim itu adalah sholat, ya mau nggak mau dia sholat. Ya, maka murni sholatnya dia itu hanya untuk supaya dilihat sama manusia. Maka ini riya yang syirik akbar. Riyanya orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Tapi kalau riya yang syirik asghar adalah riya yang dia itu berangkat dari keimanan, namun tercampur di situ keinginan-keinginan untuk dilihat sama orang lain. Misalnya ada orang berangkat dari rumah ke masjid, ikhlas, dia ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Tapi ketika sampai di masjid, ternyata yang di masjid ini ternyata banyak orangnya. Waduh, tumben ini di masjid banyak orang. Terus juga orang-orang penting, gitu loh. Nah, maka timbul keinginan untuk menampakkan ibadahnya, menampakkan sholatnya. Makanya seperti ini, kalau dia tetap dalam keadaannya ingin untuk menampakkan ibadahnya kepada manusia, ingin mendapatkan pujian mereka, ingin supaya mata-mata mereka memandang kepada dia, maka yang seperti ini tidak diterima sholatnya yang riya itu saja. Tapi kalau yang pertama tadi, syirik akbar, riya yang syirik akbar, ini semuanya hangus. Semua amal ibadahnya hangus karena syirik akbar. Ya, adapun yang kedua tadi, yang hangus cuman yang terselip riya di situ. Maka harus dilawan. Ketika kita dapati mulai hinggap riya, ingin untuk mendapatkan pujian manusia, harus dilawan. Dalam ayat ini surat An-Nisa ayat 142 tadi jelas ya, nampak bahwa perbuatan menyia-nyiakan sholat, malas ketika sholat, menelantarkan sholat, itu adalah ciri orang-orang munafik. Sehingga itu menjadi peringatan, jangan sampai kaum muslimin seperti mereka. Kemudian waqala an ahli nar wa qad su'ilu. Allah berkata tentang penghuni neraka tatkala mereka ditanya, naudzubillahi minan nar. Penghuni neraka ini ditanya, ma salakakum fi saqar, dalam surat Al-Muddathir ayat 42. Dalam surat Al-Muddathir ayat 42 Allah bertanya, atau penghuni neraka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Lalu kata para penghuni neraka saqar, lihat yang pertama, kenapa sebabnya mereka masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Dulu kami termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Pertama kali dijawab langsung itu. Baru kemudian walam naku nut'imul miskin. Dahulu kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu kami sering ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, berkata dusta, ghibah, namimah, ya, majelis-majelis yang di situ banyak kemungkaran-kemungkaran. Nah, kami ikut duduk di situ. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari kiamat. Hatta atanal yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Ya. Maka kalau antum perhatikan surat Al-Muddathir ini dari mulai ayat 42 sampai 47 tentang neraka saqar atau penghuni neraka saqar. Kenapa mereka kok bisa masuk neraka saqar?
Jawaban pertama kali yang mereka katakan, kami dahulu meninggalkan sholat, ya tidak mengerjakan sholat. Maka meninggalkan sholat itu adalah sebab seseorang masuk ke dalam neraka saqar. Waliyadzubillah. Maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Mursalat ayat 48. Kata Allah, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Orang-orang mujrimin dalam surat Al-Mursalat itu diulang. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fawailun yauma idzin lil mukadzibin. Ya, maka wail bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Apa ciri mereka mendustakan hari kiamat? Kenapa kok mereka mendapatkan wail? Karena wa idza qila lahum irka'u. Ketika mereka dikatakan kepada mereka irka'u, rukuklah. Ya, maksudnya rukuk di sini adalah salatlah. Tapi apa yang mereka perbuat? La yarka'un. Justru mereka tidak melakukan rukuk itu. Justru mereka tidak mengerjakan salat itu. Kata beliau, ai idza umiru bis salati la yusallun. Ketika mereka diperintahkan untuk salat, mereka tidak mengerjakan salat. Ya, maka ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang meninggalkan salatnya. Itu ayat-ayat dari Al-Quran. Sekarang kita atau beliau melanjutkan ayat atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fis sahih an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu ra'a fil manami annahu. Dan di dalam as-sahih maksudnya bisa Sahih Bukhari dan Muslim. Bisa juga Sahih Bukhari saja, atau bisa juga Sahih Muslim saja, atau bisa juga selain Bukhari Muslim, pokoknya hadis yang sahih. Itu istilah para ulama ya. Jadi antum kalau baca kitab para ulama, antum menemukan kalimat fis sahih di dalam hadis yang sahih, maka itu yang pertama kali terbetik adalah Sahih Bukhari Muslim, dua-duanya. Atau mungkin bisa juga Bukhari tok, nggak ada di Muslim. Atau bisa juga yang ketiga Muslim tok, nggak ada di Bukhari. Atau bisa juga yang paling kecil kemungkinannya selain Bukhari Muslim, pokoknya itu hadis yang sahih. Ya. Tapi kalau hadis yang kita baca ini ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, hadis yang kita baca berikut ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kita baca, Nabi SAW melihat di dalam mimpinya, dan kita tahu mimpi Nabi SAW itu wahyu dari Allah. Beda sama mimpi kita. Ya, kalau mimpi kita ini apa? Mimpi apa, Bu? Ya? Iya, mimpi kawin lagi ya. Nabi melihat dalam mimpinya, marra ala rajulin muttaji'in wa idza akhar qa'imun 'alaihi bi sakhratin. Ada seseorang yang sedang bersandar di batu, senden ini. Di batu. Ini ada batu besar, dia senden bersandar. Kemudian di atas batu ada seseorang. Ya, ada orang lain yang di atas batu itu. Wa idza huwa yahwi bis-sakhra li nafsihi. Nah, orang yang di atas itu kemudian melemparkan batu yang besar ke bawah. Nang gone sing senden niku, Mas. Senden. Ya. Enggak, ini bukan yang buat saya, ini buat yang enggak sholat. Iya, bukan sindiran buat yang senden itu. Kemudian fayat lagu raksahu, maka kemudian kepalanya buncur. Apa buncur? Ya, pecah. Ya, kepalanya pecah.
fayatadahdahuhul hajaru hahuna, maka kemudian batu yang besar tadi menggelinding. Fayatba'ahul hajar fayakhuduhu, maka dikejar sama orang yang melempar tadi. Watunya lah melundung. Ya, dikejar sama dia, sama orang yang melempar itu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Mari diambil batunya, kembali ke posisinya. Ternyata didapati orang yang tadi kepalanya hancur, waras misalnya. Sembuh dia sebagaimana sedia kala. Tsumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Kemudian dibaleni lagi, dilempar batu lagi dari atas, pecah sebagaimana sedia kala. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Maka Nabi bertanya tentang orang tersebut. Faqila, maka dikatakan innahu rajulu ya'khudhul Qur'an fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Sesungguhnya orang tersebut ya adalah seseorang yang dia mengambil Al-Qur'an, ya kemudian dia tinggalkan Al-Qur'an itu dan dia tidur dalam kondisi meninggalkan sholat yang wajib. Ya, dia tidur dalam keadaan meninggalkan sholat yang wajib. Ya, sengaja dia tidur untuk meninggalkan sholat yang wajib tadi. Nah, maka bisa jadi kata para ulama ini adalah ancaman di neraka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut, bahwa dia akan dilempar batu dari atas, kemudian kepalanya pecah dan dikembalikan ke bentuk semula terus seperti itu. Karena ketika di akhirat siksanya itu bukan terus sekali disiksa maka kemudian selesai, enggak. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa." Kata Allah, sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka yang siksanya meliputi mereka. Kemudian kata Allah, setiap kali penghuni neraka itu minta tolong, ya minta tolong agar ditolong dari neraka, maka ditolong mereka. Bagaimana menolongnya? Diberi air yang panas seperti besi yang mendidih, besi yang meleleh. Yashwil wujuh, di mana besi tersebut bisa membuat wajah menjadi hangus, bisa menjadi meleleh. Dicedekno ndek rai gini. Ya, airnya itu belum diminum, masih didekatkan di muka, itu bisa membuat wajah ya melepuh, meleleh. Tapi nggak mau mereka minum. Tatkala mereka minum, Allah sebutkan wasuqu ma'an hamiman. Mereka diberi minum dengan air yang mendidih, air yang panas, faqatta'a am'a'ahum. Maka air yang panas tadi mencabik-cabik usus mereka. Tapi apakah selesai kemudian? Enggak, dikembalikan lagi ususnya, sehat lagi. Iya, sehat lagi ususnya. Kemudian dia minum lagi, tercabik-cabik lagi ususnya, dikembalikan lagi terus seperti itu. Jadi jangan dikira siksa neraka itu sekali terus selesai. Enggak, dikembalikan lagi. Dalam surat An-Nisa, ya An-Nisa, Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit mereka matang, maka diganti dengan kulit yang baru. Ya, setiap kali kulit mereka matang diganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul adab, supaya mereka terus merasakan adab itu. Karena seorang ketika, dan ini ketika di dunia ya, antum dapati orang kalau sudah melepuh, kena luka bakar, maka kulitnya itu seperti mengeras. Antum mungkin yang pernah kena knalpot lah, yang biasanya sering kena knalpot. Awalnya perih, nah, tapi ketika proses sembuh itu kan seperti kulitnya itu mengeras, warna hitam gitu terus mengeras, betul nggak? Lukanya itu. Nah, ketika ngeras itu, coba antum kasih api, nggak seberapa panas. Ya kecuali kalau terus-terusan ya panas.
Beda ketika antum waktu pertama kali kena knalpotnya, itu panasnya itu nos gitu. Tapi kalau sudah mau kering, mau sembuh lukanya, ketika kena api gak sekira panas. Nah, ada sebagian orang yang mengira di neraka itu ya paling panasnya itu cuma pertama-tama toh. Iya, nanti kalau sudah lama-kelamaan di neraka, wis kulino. Iya, sudah biasa. Jadi kulit kita itu sudah menyesuaikan dengan panas neraka itu. Ya, sehingga panasnya itu sudah berkurang. Ya, panasnya itu sudah berkurang karena kebiasaan. Maka dijawab sama Allah, setiap kali kulit mereka itu matang, maka diganti dengan kulit yang baru, supaya mereka itu terus merasakan siksa. Ya, na'udzubillah. Dan kita baca di sini, wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man lam yuhafiz ala hadhihi salawat falaysa lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumil qiyamah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa barang siapa yang tidak menjaga salat-salat yang 5 waktu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Tidak akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Wa yuhsyaru ma'a a'immatil kufri. Dan kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama imam-imam kekufuran, bersama tokoh-tokoh kekufur. Siapa? Di pertemuan lalu sudah kita singgung. Barang siapa yang tidak menjaga sholat, dia akan dibangkitkan bersama siapa? Firaun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya, ini tokoh-tokoh kekufuran. Fattaqullaha ta'ala, maka kata Syekh, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Wa hafizu 'alaiha fi awqatiha, dan berusahalah untuk menjaga salat itu di waktu-waktunya. Wa addibu auladakum 'alaiha, dan didiklah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat. Ya, buat para suami, didik istri dan anak untuk melaksanakan salat. Ya, perhatikan sholat mereka. Seorang suami memiliki tanggung jawab di dalam rumahnya. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin, dan kelak kalian akan ditanya ya tentang apa yang telah kalian pimpin itu. Seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya, terutama tentang bagaimana sholat mereka, tauhid mereka, bagaimana ibadah mereka, ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in atau seorang ulama tabi'ut tabi'in, kalau nggak salah, bernama Amr bin Qais al-Mula'i, dia mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelak para istri-istri akan menuntut, menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Fataqul, maka sang istri mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji, inilah suamiku wahai Allah. La yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Dulu ketika di dunia dia enggak pernah mendidik aku, dia tidak pernah mengajarkan aku ilmu sedikit pun. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia cuma datang kepadaku dengan membawa roti. Maksudnya dia itu cuma bisanya ngasih makan tapi nggak bisa mendidik. Ya, hanya bisa menafkahi. Jangan dianggap kemudian seorang suami itu sudah selesai tanggung jawabnya dalam rumah tangga ketika dia sudah bisa menafkahi, bisa memberikan tempat tinggal, ya bisa membahagiakan, ngajak istrinya jalan-jalan. Enggak. Bukan itu tugas terbesar suami. Tugas terbesar seorang suami adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ya, kalau cuma makan, tempat tinggal, itu wanita-wanita nggak perlu nikah sama kita, mereka sudah bisa makan. Mereka sudah bisa makan, mereka juga sudah punya tempat tinggal. Gak usah rapi sama kita, sudah nggak usah kawin sama laki-laki. Kalau cuma sekedar makan dan tempat tinggal.
Ya, maka pentingnya tugas seorang suami adalah menjaga istri dan anak-anaknya dari neraka. Namun sangat disayangkan berapa banyak di antara para suami yang justru menjadi suami-suami yang dayuth, bukannya menyelamatkan istri dari neraka, justru menjerumuskan istri dan anak-anaknya dari neraka. Membiarkan mereka membuka auratnya, membiarkan mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan sebagiannya malah bangga. Ya, bangga ketika istrinya menampakkan auratnya, bangga ketika anak-anaknya berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, malah disuruh, didukung. Alhamdulillah. Berapa banyak di antara orang tua yang ketika anaknya sudah beranjak dewasa, malah ditanya, kok umur segini belum punya pacar? Ya, ajak pacarmu ke rumah. Ya, ayah mau kenalan. Ya, mama mau kenalan, ajak pacarmu ke sini. Ya, tiap malam minggu pamit, ya, diajak kencan anaknya, dibiarin sama orang tuanya. Ya, yang penting sudah dibawakan martabak, nah, sudah dibawakan terang bulan. Senang wong tua, anaknya ditukar ambil terang bulan. Alhamdulillah. Ya, mana tanggung jawab seorang suami demikian? Hati-hati ancaman Nabi SAW. Thalathatun qad harramallahu alaihim al-jannah. 3 golongan yang Allah haramkan surga atasnya. Di antaranya adalah ad-dayyuth, ya, suami-suami yang dayyuth, alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabath, yang membiarkan keluarganya berbuat kemungkaran, yang diingkari sama dia. Dan maka kata beliau, didik anak-anak kalian melaksanakan salat. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarakum, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kalian wahai para suami. Nabi bersabda, muru auladakum bis salat. Perintahkan anak-anak kalian, putra-putri kalian untuk salat. Wahum abna'u sab'i sinin, tatkala mereka berusia 7 tahun. Ya, perintahkan, suruh mereka salat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Wahum abna'u ashrin, pada usia 10 tahun. Jadi ada pendidikan mukul itu ada di dalam Islam. Jadi kalau sekarang ada model-model pendidikan baru dari barat, nggak boleh mukul anak. Atau ada lagi yang lebih aneh itu, nggak boleh ngomong jangan. Ya, kalau oleh ngomong jangan. Iya, pendidikan-pendidikan yang aneh-aneh. Nah, agama kita sudah memiliki konsep pendidikan. Ya, dan itu adalah pendidikan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Nabi memerintahkan untuk para orang tua agar menyuruh anak-anaknya sholat di usia 7 dan memukul mereka ketika mereka meninggalkan sholat di usia 10. Cuman pukulan di sini bukan pukulan-pukulan yang bisa mengakibatkan cacat atau bisa mengakibatkan cedera, enggak. Hanya pukulan-pukulan yang sifatnya ya sakit-sakit yang biasa gitulah. Ditepuk, dijewer, ya, sakit-sakit yang tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan cedera, atau bahkan naudzubillah menimbulkan cacat. Ya, bukan terus pukul langsung ngambil pentungan dikepruk ndase, bukan. Boleh. Iya. Sama istri juga demikian. Ya, seorang suami boleh memukul istrinya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa. Allah mengatakan Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dan apabila kalian takut tatkala mereka berbuat nusyuz, ya, berbuat durhaka kepada kalian, fa'idhuhunna, maka berilah nasihat kepada mereka. Gak bisa, wahjuruhunna fil madaji', pisahkan mereka dari tempat tidur kalian. Tetap gak bisa, wadribuhun, baru dipukul mereka, istri itu. Sama seperti tadi, pukulan-pukulan yang tidak sampai meninggalkan luka, tidak sampai meninggalkan bekas, tidak sampai membuat cedera, cacat, dan tidak boleh di wajah. Karena datang dalam hadis Nabi mengatakan wala tadribil wajah, jangan memukul bagian wajah.
Ya, jadi sekali lagi ada pendidikan di dalam Islam itu memukul. Ya, jangan ikut pendidikan-pendidikan yang nggak jelas seperti di luar sana. Nah, dari hadis ini jelas ya. Jadi anak-anak kita diperintahkan saja ketika usia 7 tahun. Mereka mengerjakan, nggak mengerjakan, biarkan dulu. Karena namanya anak-anak ya sudah, masih polos, belum tahu. Tapi ketika sudah umur 10, mereka meninggalkan sholat, nah ini mulai serius orang tua. Tapi anaknya sendiri loh, jangan anaknya tetangga. Ini anaknya tetangga nggak sholat dipukul-pukul. Bukan. Anaknya sendiri. Dan kita lanjutkan. Kata beliau, "Faman minkum ra'a hadhihi al-amanah allati hammalaha iyyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa di antara kalian yang masih menjaga amanah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aktsarun nas an hadza ghafilun. Kata beliau, kebanyakan manusia lalai dari perintah Rasul yang satu ini, yaitu menyuruh anak-anak untuk sholat. Lakinnahum ila amwalihim wa hutamid dunya muntabiun. Namun kebanyakan manusia kalau sudah perkara harta, perkara-perkara dunia, mereka aware di situ. Ya, mereka perhatian di situ. Ditanyakan anaknya penghasilannya sudah berapa atau pendidikannya bagaimana. Ya. Bahkan ketika anaknya kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri. Nah ini hati-hati. Kalau banyak di antara orang tua yang bermudah-mudahan ketika anaknya jauh dari pantauan orang tuanya, dibiarkan ngekos, apalagi anak cewek, anak perempuan, ya, keluar kota, nggak ada mahramnya, nggak ada keluarganya di sana. Dia melakukan kemungkaran yang sebebas-bebasnya tanpa diketahui oleh orang tua, tanpa ditanyakan bagaimana sholatmu, kau di sana bergaul sama siapa, nggak urusan. Yang penting bagaimana kuliahnya. Pulang-pulang bawa IPK 4, seneng orang tuanya. Ya, padahal selama kuliah sholat ditinggalkan sama anaknya, nggak urusan orang tuanya. Ya, yang penting dalam urusan dunia anak saya sukses. Ya, nggak peduli sholatnya bagaimana. Yasharuna laila wan nahar litanmiyati hadzal mal. Manusia kebanyakan rela untuk begadang siang dan malam demi untuk mendapatkan harta. Tsumma yad'unahu liman yarithahu min ba'dihim. Kemudian setelah dia kaya raya, dia memiliki harta yang banyak, apa yang terjadi? Dia tinggalkan harta itu untuk warisan anak-anak setelahnya. Wa hum ghafiluna an auladihim. Mereka melalaikan anak-anaknya. Alladzina yaquluna qurrata 'ainin lahum fid dunya wal akhirah idza salahu. Di mana justru anak tersebut yang akan menjadi aset berharga bagi dia ketika di dunia dan di akhirat kalau anaknya soleh. Ya, aset yang paling berharga bagi orang tua di dunia dan di akhirat yaitu ketika dia mendapati anaknya soleh, anaknya kaya raya, sukses, ya, punya pekerjaan yang mentereng, rumah yang megah, tapi kalau nggak soleh, rugi orang tuanya. Ya, rugi orang tuanya. Makanya kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan, in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Apabila seorang mati, maka terputus semua amalannya kecuali dari 3 pintu. Illa min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan. Kenapa kok disebut anak soleh? Kenapa nggak cuma anak saja? Ada yang tahu? Hah?
Kenapa disebut dengan anak soleh? Iya, betul. Hasan. Ya. Karena para ulama, kenapa di sini kok seakan-akan dipersyaratkan yang nyampe itu hanya doanya anak soleh? Emang kalau tetangganya yang mendoakan nggak nyampe? Ini kan tadi Nabi bilang, kalau orang mati amalannya terputus kecuali dari 3 hal: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Loh, emang kalau tetangganya mendoakan nggak nyampe? Nyampe nggak? Nyampe sholat jenazah biasanya. Iya, itu kan mendoakan jenazah. Nyampe. Ya, tapi kenapa di sini cuma disebutkan anak soleh? Kata para ulama, ini yang terus mendoakan. Kalau tetangga, teman, ya sekuat-kuatnya teman atau seplek-pleknya teman mendoakan, ya paling mentok cuma sholat jenazah. Setelah itu selesai, lupa dia. Jangankan mendoakan, eling jenenge wis lali. Siapa dari antum yang masih di antara antum yang masih ingat tetangga antum yang meninggal bulan lalu? Nah, mikir sih ya. Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Ya nggak ada 1 bulan lalu lah. Apa gitu, insya Allah lupa. Tapi kalau seorang anak yang soleh, mau orang tuanya meninggal 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu bahkan, kalau anak yang soleh tetap didoakan sama dia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anak yang nggak soleh, punya anak tapi nggak soleh, jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya saja enggak. Ya, maka merugi orang tua yang tidak memiliki anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu bukan cuma ustaz, awas. Jangan dianggap anak soleh itu kalau anaknya jadi ustaz. Kalau nggak jadi ustaz nggak soleh, gitu. Bukan. Apapun profesinya, mau dia dokter atau dia pedagang, ya sepanjang dia menunaikan hak Allah, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggalkan maksiat kepada Allah, dia bertauhid dan komitmen di atas sunnah, ya di atas pemahaman para sahabat. Ya meskipun dia pedagang, ya meskipun dia dokter atau apapun profesinya, sepanjang dia berada di atas tauhid, dia menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia anak yang soleh. Ya, jadi jangan ada mindset anak soleh itu harus ustaz, harus lulusan ini, harus lulusan itu, enggak. Ya. Kemudian kata Syekh, afala takhafun ayyuhal muslimun min hadhil mas'uliyah. Wahai kaum muslimin, tidakkah kalian takut dengan tanggung jawab ini? Latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala takhafun an yakuna iqabukum 'ala tarki tarbiyati auladikum ay yakunu minal aqil lakum jazaa'an wifaqa. Tidakkah kalian takut, wahai kaum muslimin, ketika kalian mendapatkan sanksi, mendapatkan siksa dari Allah, ketika kalian meninggalkan tarbiyah kepada anak-anak kalian, tidak lagi mendidik anak-anak kalian, sehingga anak-anak kalian menjadi anak yang durhaka kepada kalian, disebabkan oleh kalian juga. Ya, jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal atas kalian. Maka kata para ulama, di antara bentuk cara ya untuk supaya anak ini taat kepada kita adalah dengan mendidiknya taat kepada Allah. Supaya anak taat kepada kita, cara mendidiknya adalah didik dia untuk taat kepada Allah. Banyak di antara pendidikan kepada anak, bahwasanya anak itu dididik taat sama orang tua hanya sebatas tabadul manafi', hanya sebatas simbiosis mutualisme. Nah, kamu yang taat ya sama orang tua ya,
Karena orang tua itu yang melahirkan, orang tua itu yang menafkahi, orang tua itu yang apa lagi? Iya, yang mendidik, yang ini, yang sebutkan jasa-jasa orang tuanya. Maka pertanyaannya satu, kalau tidak ada itu semua, apakah anaknya masih taat sama orang tua? Tentu tidak. Kalau model pendidikannya seperti itu, jadi anak itu menganggap bahwa saya taat sama orang tua sebagai bentuk balas budi. Karena dulu orang tua yang sudah susah payah membesarkan saya, mendidik saya, maka saya taat sama orang tua karena hal itu. Sekarang kalau misalnya orang tuanya dari kecil nggak diopeni anaknya, ditelantarkan, nggak diurus, bahkan dibuang di pinggir jalan, kira-kira anaknya mau nggak taat sama orang tuanya? Jangankan taat, nganggep wong tua nggak mau dia nganggep bapaknya sebagai orang tuanya. Ada beberapa bulan yang lalu itu kasus viral. Jadi ada beberapa anak sepakat untuk menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Yang lebih lemes lagi, anak-anaknya ini sepakat bilang kepada pengurus panti jomponya, kalau bapak mati, kita nggak usah ditabari. Ada pernah dengar itu? Ada. Ya. Kalau bapak mati, nggak usah ditabari kita. Ya, tanda tangan sudah selesai. Ketika ditelusuri, kenapa anak-anaknya kok sepakat berbuat seperti itu sama orang tuanya? Karena orang tuanya dari kecil menelantarkan anaknya, nggak diurus anaknya, ditinggal sama orang tuanya. Baru ketika orang tuanya sudah tua, sudah renta, sakit-sakitan, anaknya sudah jadi orang semua. Ya iya sih, dari kecil jadi orang sudah. Maksudnya anaknya sudah sukses. Ya, maka orang tuanya nyesel balik. Tapi anaknya sudah kadung mangkel sama orang tuanya, nggak direkam, nggak dikubris sama anaknya. Hanya taruh panti jompo itu. Nah, lebih miris lagi, kebanyakan orang-orang justru mendukung siapanya? Anaknya. Iya, saya baca komentar-komentar itu. Iya benar gitu. Saya kalau jadi anaknya pun juga seperti itu perilaku saya. Alhamdulillah. Ini karena tidak dididik dengan tauhid. Coba kalau anaknya itu dididik dengan tauhid, bahwasanya kita taat sama orang tua karena perintah siapa? Ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah gak usah melihat orang tuamu bagaimana bengisnya, bagaimana kejamnya orang tuamu, bagaimana durhakanya orang tuamu kepada engkau. Gak usah dilihat. Karena tugasmu adalah taat kepada Allah. Allah memerintahkan engkau taat sama orang tua, maka taati orang tua dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Rabbmu telah menetapkan agar jangan kau beribadah kecuali hanya kepada Dia saja, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka seorang anak yang dididik dengan pendidikan tauhid, dia tetap taat sama orang tuanya, meskipun orang tuanya menelantarkan dia dari kecil, meskipun orang tuanya memukul dia, meskipun orang tuanya bengis kepada dia. Karena taatnya dia sama orang tua itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian dia mengatakan, inna man la yura'i haqqallahi fi tarbiyati awladihi yushiku an la yura'u haqqallahi fihi idza kabura wa mata. Atau idza kabura wa mata. Karena dia sesungguhnya orang-orang yang tidak menjaga hak Allah dalam mendidik anak-anaknya, maka tentu dia tidak akan menjaga hak Allah ketika anak-anaknya itu tua atau bahkan sampai dia mati. Ya, kalau dia tidak memperhatikan masalah sholat ini, anaknya dibiarkan terlantar, ya, tidak menunaikan sholat dibiarkan, maka itu akan terbawa sampai anaknya tua, akan terbawa sampai dia mati. Maka orang tua ikut andil di situ. Ya, meskipun anaknya tetap berdosa, tapi orang tua yang membiarkan, menelantarkan,
dia juga terkena dosanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaikum ayyuhal muslimun anturabbu auladakum madamu nash'an yatafaddaluna ala mahabbatis salah aw mahabbatis salah wa mahabbatil huduri ilal masajid. Maka wajib atas kalian wahai kaum muslimin untuk mendidik anak-anak kalian ya, sepanjang tatkala mereka dalam masa pertumbuhan ya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mencintai sholat, menjadi orang-orang yang cinta untuk hadir di masjid ya, menjadi orang-orang yang suka menghadiri masjid, menghadiri sholat di masjid. Nah, namun perlu diperhatikan ketika mengajak anak ke masjid ya, kalau dia masih di bawah tamyiz, di bawah umur-umur yang tamyiz, kalau dia tergolong anak yang anteng gitu ya, tidak mengganggu orang di masjid, maka boleh diajak meskipun dia usianya masih di bawah usia tamyiz ya. Tapi kalau dia ternyata anaknya yang rame ya, tergolong anak yang nggak bisa diem, nggak bisa anteng, maka lebih baik jangan diajak dulu. Tapi kalau dia umurnya sudah umur tamyiz 6 tahun ke atas, 5 tahun ke atas ya, umur 6, umur 7 ya, bisa dibilangi ya, maka seperti ini boleh diajak sepanjang tetap dalam pengawasan orang tuanya. Biasakan anak-anak kita itu menghadiri sholat berjamaah di masjid. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, justru yang banyak datang ke masjid anak-anaknya. Iya, masjid dipenuhi sama anak-anaknya. Di masjid tempat saya itu arek cilik tok, wakil pencilaan. Tanya, bapak, ayahmu mana? Abimu mana? Abi di rumah. Anaknya disuruh sholat, bapaknya nggak sholat. Diwakilkan gitu. Selesai dari pasal yang kelima. Sekarang kita masuk pasal yang keenam. Sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustaz, ya. Bagaimana jika orang tua itu memiliki anak dan anaknya biasa, tapi anaknya juga masih melalaikan sholat? Itu kewajibannya orang tua sampai sejauh mana? Ya, bagaimana ketika orang tua mendapati anaknya yang sudah dewasa, tapi dia masih melalaikan sholat? Apa yang dilakukan sama orang tua? Maka dilakukan sama orang tua tetap dia memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat itu. Tetap harus ada pengingkaran, harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh dibiarkan, nggak boleh dibiarkan. Hanya saja orang tua hanya sebatas menasihati, hanya sebatas mengingkari. Adapun anaknya tetap meninggalkan sholat, maka itu tidak berdampak kepada orang tua tidak berdosa. Ya, yang jadi masalah adalah ketika orang tua membiarkan. Ada orang-orang tua yang biarkan anak saya memilih jalannya sendiri, kok bijak. Bahkan jangankan masalah sholat, masalah agama dibiarkan sama orang tuanya. Saya nggak memaksa anak saya untuk memilih agama. Biarkan anak saya memilih sendiri dengan hatinya agama apa yang dia pilih. La haula wala quwata illa billah. Ya, disuruh anaknya kalau mau agama lain silahkan, kata bapaknya, kata orang tuanya. Masalah jilbab, ada orang tua yang tidak mau memerintahkan putrinya untuk berjilbab. Kata dia, biarkan dia memilih sendiri mau berjilbab atau tidak, saya tidak memaksa. Ya memang nggak bisa kita memaksa, tapi harus memerintahkan. Dan kita memiliki power orang tua itu. Tatkala sang anak mungkin tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa kita gunakan kekuatan seperti tadi memukul, atau mungkin diancam dengan ancaman-ancaman dan tidak dikasih uang jajan misalnya, ya, atau mungkin motornya diambil, ya, atau mungkin banyaklah dengan ancaman-ancaman seperti itu orang tua bisa. Ya, maka dihindari. Gunakan kekuatan, gunakan power. Maksudnya power di sini adalah wewenang yang Allah berikan kepada seorang ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, gunakan untuk mengingkari kemungkaran tersebut.
Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Nah, siapa yang bisa mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan? Di antaranya adalah ayah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Nah, maka gunakan kekuatan itu, jangan malah biarkan sang anak memilih sendiri agama apa yang mau dia anut. Biarkan dia memilih sendiri mau pakai jilbab atau tidak. Biarkan dia memilih sendiri mau sholat atau tidak. Alhamdulillah. Ini nggak benar orang tua demikian. Ya, jadi itu, selama ada usaha, selama ada pengingkaran, namun anaknya tetap di luar itu, di luar kuasa orang tuanya, dia nggak sholat, maka ayahnya tidak berdosa. Wallahu a'lam. Ya. Anaknya sudah tahu untuk mengikuti salah, sebenarnya manfaat salah, seperti inilah yang benar, pemahaman benar seperti ini. Dia malah menuduh itu sesat, itu aliran yang menyesatkan. Saya nggak akan mau ikut kajian. Saya bilang, tugas saya memberikan kepada kamu pengertian. Masalah kamu nggak mau itu masalah kamu, tapi jelas ayah memberikan kamu pengertian. Ayo kalau kamu mau ikut kajian, sekali apa aja kajian. Nggak mau. Saya tidak akan mau ikut karena itu sesat. Dan ayah tidak perlu lagi nyuruh saya, karena dia sudah urusan saya sama Allah. Jadi dia sudah tahu betul bahwa karena dia sudah dewasa, sehingga dia merasa bahwa ayah sudah beritahu saya sudah cukup. Tinggal saya sekarang urusan sama Allah. Kalau seperti itu Ustaz. Ya, kalau pendapatnya anak demikian, dia sudah dalam kondisi dewasa, maka orang tua ketika dikatakan bahwa cukup, jangan menasihati saya, maka nggak boleh dia cukup, selesai. Terus dia cari cara, ya bagaimana mengajak, mendakwai anaknya untuk kembali ke jalan yang hak, ya untuk kembali kepada pemahaman yang benar. Entah mungkin dengan dikasih buku, atau mungkin dikirimkan potongan-potongan video ke WA-nya. Masih banyak metode-metode untuk berdakwah. Tapi kalau kita berdakwah langsung kepada dia, ngajak dia ke kajian, itu menyebabkan nanti akhirnya dia ini semakin antipati, bahkan berujung pada dia kurang ajar sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Ya mending cari cara yang lain. Ya, selama itu cara-cara yang memang dibenarkan secara syar'i, tidak ada larangan di dalam syar'i, maka ditempuh cara-cara tersebut. Sama seperti anak dakwah kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah marah, melarang anaknya untuk mendakwai dia, ya jangan putus asa. Terus dia cari cara, dia cari celah semampu dia, meskipun bagaimana dia dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mengupayakan sebisa kita, semampu kita untuk mengajak dia kepada jalan yang hak. Yang Allah wa'lam. Yang lain ibu-ibu? Ya. Apa anak bingung masuk neraka ya? Dia gagal pendidik anaknya. Alhamdulillah, enggak ada Nabi masuk neraka, Pak. Pak, ada cerita-cerita tarbiyah dalam Al-Quran maupun hadis tentang Nabi dengan keluarganya. Iya. Di mana dia mendidik anaknya kok sampai akhirnya Kan'an itu malah tenggelam. Iya. Ingat ya, seorang itu dikatakan sukses mendidik anak bukan ketika anaknya itu menjadi anak yang soleh, bukan ketika anaknya jadi ulama, bukan anaknya ketika jadi hafidz Quran. Ya, itu salah satu bonus ketika anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang soleha. Iya. Namun standar orang tua dikatakan sukses mendidik anaknya adalah ketika dia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah, yaitu mendidik, mengingatkan, mengingkari kemungkaran-kemungkaran anaknya. Adapun kalau anaknya tetap di atas kemungkarannya, maka orang tuanya berdosa nggak?
tidak berdosa, tapi orang tuanya tetap mendapatkan predikat sebagai orang tua yang sukses. Ya, meskipun anaknya bejat, tetap kita katakan orang tuanya orang tua yang sukses. Kenapa? Karena pendidikan yang dia terapkan selama ini itu sudah maksimal demikian yang dia upayakan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi hidayah kepada sang anak. Duh, salah siapa terus? Salah orang tuanya. Nah, ketika anaknya tersesat, salah siapa? Salah dia sendiri, salah anaknya sendiri. Orang tua sudah mengupayakan dengan baik. Demikian juga seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama. Jangan menganggap yang sukses itu adalah yang punya followers yang banyak, yang bisa mengislamkan orang banyak, yang bisa membuat orang tobat dari maksiat, maka itu berarti seorang dai yang sukses. Tidak, bukan itu barometernya. Barometernya adalah ketika dakwahnya itu sesuai dengan qala Allah, qala Rasul. Saya kasih permisalan. Ada 2 orang ustadz, 2 orang dai. Yang pertama itu banyak mengislamkan orang. Tuan-tuan bayangkan, banyak orang-orang kafir masuk Islam dengan dakwahnya dia. Banyak orang-orang yang maksiat, ahli maksiat, tobat dari maksiat gara-gara dakwahnya dia. Banyak orang-orang yang gak sholat jadi sholat gara-gara dakwahnya dia. Banyak orang-orang yang dulunya gak ngaji jadi ngaji gara-gara dakwahnya dia. Tahu antum bagaimana dakwahnya dia? Dakwahnya dia adalah dengan metode musik. Pakai musik dia. Atau dengan film-film religi. Atau dakwahnya dia itu adalah dengan menyembunyikan hak. Gak disampaikan hak ini sama dia. Kenapa? Supaya orang-orang senang. Disembunyikan sama dia. Dia tampilkan Islam sesuai dengan yang disukai sama orang-orang. Ya pantas orang-orang banyak yang senang, paham ya? Karena dia menampilkan Islam yang sesuai dengan hawa nafsu manusia, selera manusia. Makanya dia digandrungi, disenangi, banyak orang yang tobat dari maksiat, banyak yang masuk Islam. Tapi ya gitu, Islam yang sesuai dengan versinya dia. Sedangkan dai yang kedua, ya, dia followersnya sedikit, pengikutnya sedikit. Ya, tidak ada orang yang tobat gara-gara dakwahnya dia, nggak ada. Tapi dia berdakwah, hak dikatakan hak, batil dikatakan batil. Berdakwah sesuai dengan metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan apa adanya. Orang marah, orang menerima, nggak urusan dia. Followersnya sedikit. Antum kalau ditanya siapa yang benar, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Padahal yang kedua hasilnya sedikit, yang pertama hasilnya banyak. Nah, demikian orang tua. Orang tua yang sukses adalah yang tarbiyahnya di atas sunnah, yang tarbiyahnya sesuai dengan tarbiyah yang hak, pendidikan yang hak. Meskipun anaknya tetap bejat, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi sebaliknya, ada orang tua yang anaknya anak soleh, masya Allah. Tapi ternyata itu bukan dari didikan orang tuanya justru. Justru itu didikan dari lingkungannya, dari temannya. Iya. Berapa banyak yang demikian modelnya. Maka jangan melihat suksesnya tarbiyah itu dilihat dari anaknya soleh atau tidak. Belum tentu itu dari tarbiyah orang tuanya. Sekali lagi, orang tua hanya berusaha mengupayakan dan memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Maha membolak-balikkan hati. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. di surat Maryam tadi menyiapkan sholat, apakah termasuk mengakhir-akhirkan sholat itu tidak niat? Iya, termasuk menelantarkan sholat. Sahun juga dalam surat Al-Ma'un, tafsiran para ulama adalah yaitu akharus sholat an waktiha, yaitu seseorang yang mengakhirkan sholat sampai hampir keluar dari waktunya. Betul, sholatnya tetap sah. Ya, sepanjang memang itu masih waktunya, sholatnya tetap sah. Tapi sikap dia menelantarkan sholat tersebut, engkok sih,
Ya, padahal tidak ada udzur dia. Nggak ada udzur. Iya, kalau misalnya seorang dokter yang operasi gitu. Ya kan? Seorang dokter yang mengoperasi misalnya. Ditinggal sholat. Azan. Larang disik sholat sih. Balik-balik ya, Bro. Buddha bisa balik-balik. Bisa langsung sholati bisa gitu. Kalian disolati pasiennya. Ada udzur. Ya. Ada orang-orang yang nggak punya udzur, tapi dia akhirkan sholatnya karena urusan-urusan duniawi. Wah, ini lagi apa? Lagi rame-rame yang di toko ini. Lagi banyak yang beli ini. Nanti aja sholatnya. Ya, nanti aja sholatnya. Atau bahkan yang lebih parah sekarang apa? Mengakhir-akhirkan sholat karena game. Iya, karena main game. Dan memang orang-orang kafir demikian. Sekarang bikin game itu nggak bisa apa? Nggak bisa di pause. Iya, nggak bisa di pause ya, Pak. Karena online. Nggak bisa. Kalau zaman anak dulu kecil main game itu bisa di pause. Ayo sholat, taruh sticknya, berangkat sholat kita. Balik-balik ke masjid, nah masih bisa dilanjutin. Game zaman dulu itu, zaman sekarang bisa kayak gitu? Nggak bisa. Ya, begitu ditaruh kalah dia, karena sedang online sama orang lain. Nah, itu programnya orang-orang kafir untuk menjauhkan generasi kaum muslimin dari sholat. Ya, maka Anda melihat game-game di zaman sekarang ini sudah bukan lagi menyia-nyiakan waktu lagi hukumnya, tapi sampai pada taraf menyia-nyiakan sholat. Ya, maka jangan manjakan anak-anak kita dengan game-game tersebut. Ada banyak permainan-permainan game-game yang dibolehkan, game-game yang masih dalam batasan-batasan yang dibolehkan di dalam syar'i. Tapi kalau sudah game-game yang seperti yang saya sebutkan tadi, belum yang lagi karakter-karakternya itu menampilkan aurat-aurat wanita, ya, atau menampilkan simbol-simbol kekufuran, ini tanggung jawab orang tua menjaga anak-anaknya dari hal tersebut. Ya, wallahu a'lam. Kalau misalnya mengakhirkan sholat tapi untuk alasan efisiensi gimana? Ya, Pak. Sholat isya dilakukan menjelang tahajud. Nanti begitu selesai tahajud kan subuh gitu, maksudnya dirokok gitu. Sama saja. Sama saja itu juga mengakali sholat isya, sholat maghrib diakhirkan menjelang isya. Jadi selesai sholat isya langsung sholat maghrib. Selesai sholat maghrib langsung azan isya, sholat isya. Ya. Itu seperti contoh sahabat Umar sama sahabat Abu Bakar. Abu Bakar Ya. diberkati diawalkan Umar. Apa itu? Abu Bakar diawalkan karena berhati-hati, tapi sahabat Umar agak lebih mengakhirkan. Iya, sholat isya itu memang ada kekhususan. Sholat isya bisa diakhirkan. Cuman akhirnya itu muntasofil lail, ila muntasofil lail, sampai pertengahan malam. Ya, bukan terus diakhirkan sampai menjelang subuh. Enggak. Diakhirkannya sholat isya itu pertengahan malam. Jadi isya, antara isya dengan subuh antum bagi dua, yaitu pertengahan malam itu batas akhir seorang melaksanakan sholat isya. Boleh dia mengakhirkan sholat isya itu. Ya, wallahu a'lam. Jam 12 itu Ya beda-beda tergantung isya sampai subuh ya. Sekarang isya jam 7 kurang seperempat. Ya kurang lebih 7 kurang seperempat. Subuh jam 4.18, 4 seperempat. Ya sudah, kebagi dua. Tidak tahu berapa itu. Sekitaran jam berapa ya sudah, itu muntasofil lail. Itu pertengahan malam. Wallahu a'lam. Ustaz, ini terkait soft sholat. Mana tahu. Ini babnya lah, mendahului. Karena di tempat saya ini ketika soft pertama penuh, terus ada jamaah di soft kedua sendirian, tapi dia narik
Nggak ada sunnahnya itu. Nggak ada tuntunannya. Jadi ada kita dapati, dan ini umum banyak berjalan di manusia. Ketika kita datang dan kita lihat soft pertama sudah penuh, maka kemudian kita membuat soft baru. Ketika itu tiba-tiba ada orang dari soft pertama mundur ke belakang. Jadi kita, loh kok mundur? Iya, kok mundur? Saya kira ada mau kemana gitu. Ya sudah, saya tempati tempatnya dia. Apa maksudnya? Tak masuki dia. Ya hanya dia sendiri gitu. Saya nggak tahu itu maksudnya apa dia ngomong. Ya kan kita ini kan lebih kita kan tahu bahwa soft pertama lebih afdol daripada soft kedua. Maka ketika kesempatan ada soft pertama kosong, ya maju kita. Dia yang soft belakang sendiri. Iya. Hanya beberapa kali dapat fenomena kayak gitu, baru tahu kalau ternyata sebagian orang menganggap nggak boleh sendirian, harus nyari orang. Ini nggak ada tuntunannya kayak gitu. Nggak apa-apa dia sendirian di soft kedua itu. Wallahu a'lam. Kalau misalkan kita penuh di depan, yang orang pertama kali itu harus di belakang imam, atau bisa samping kanan atau samping kiri sebebasnya dia. Secara asal di belakang imam. Imam ya. Iya. Terus yang kedua di kanan atau sebelah kiri? Kanan terus ya. Ya, yang lebih afdol sebelah kanan. Ya, soft kanan itu lebih afdol daripada soft kiri. Cuman terkadang ada beberapa kondisi-kondisi masjid yang tidak memungkinkan untuk menerapkan hal tersebut. Seperti misalnya masjidnya itu pintu masuknya itu dari arah kiri. Dari arah kiri jamaah. Sehingga kalau harus pas sama imam, nah itu menyebabkan orang-orang itu akhirnya nggak bisa lewat ketika sujud, nggak bisa mengisi soft yang ada di kanannya karena sudah mentok belakang, nggak ada jalan lagi. Ada kondisi-kondisi seperti itu, ya mungkin udzur dibolehkan dia mengambil langsung dari arah kanan. Kondisi-kondisi tertentu. Cuman secara asal posisi makmum di belakang imam. Saya pernah di masjid itu, waktu depan ada sebagian dua di kiri, dua di tengah, dua di kanan. Yang kosong itu sebenarnya kita ngisi di mana, Ustaz? Ya tengah, tetap kita kembali kepada aturan awal ya. Ya tetap kita kembali kepada hukum asalnya di tengah. Kita mengambil soft tengah itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Misalnya kita punya waktu sedikit karena tertidur, dan pada saat bangun kita punya waktu sedikit antara mau azan subuh. Nah, mana yang lebih afdal? Kita mendirikan sholat tahajud atau sholat witir? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika seorang bangun di akhir malam, di mana dia mendapati waktu sebentar lagi memasuki waktu subuh, maka mana yang lebih dia utamakan? Dia mengerjakan sholat tahajud atau sholat witir? Ya, maka kalau bisa dimaksimalkan waktu yang ada untuk sholat tersebut. Seperti dia melaksanakan sholat tahajud dengan singkat, ya 2 rakaat, kemudian baru 1 rakaat sholat witir, ditutup sholat witir. Itu insya Allah mencukupi. Kalau dia sholatnya hanya mengambil rukun-rukun sahnya saja. Seperti misalnya dia mencukupkan dengan bacaan yang pendek, atau bahkan dia cuma membaca Al-Fatihah saja, karena yang rukun itu membaca surat Al-Fatihah saja. Kemudian dia membaca bacaan-bacaan yang paling pendek ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ya ketika tasyahud, dia baca bacaan-bacaan yang paling pendeknya. Kemudian dia langsung melaksanakan sholat witir.
Nah, itu insya Allah mencukupi. Bisa 1 rakaat 1 menit itu insya Allah cukup. Wallahu a'lam. Yang lain? Satu lagi Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa suatu saat suami itu akan dimintai pertanggungjawabnya di akhirat apabila tidak bisa mendidik keluarganya dengan baik. Yang saya tanyakan di sini, apabila suami itu mempunyai basic yang sangat kuat, kemudian ingin mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dia sebagai suami,